Waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, patir juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih ingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Gitu loh. Sudah sampai di mana ini? Saya sebetulnya agak kaget gitu ya, kenapa seseorang yang naik secara sosial begitu rupa tuh bukannya menundukkan kepala dengan rasa syukur, tapi sepertinya kok menjustifikasi tindakan-tindakan yang menjadi concern banyak orang tadi misalnya ada kata-kata waktu aktivis kita lihat mobil mewah melintas marah, apa ya harus marah gitu kan, tidak perlu marah gitu. Kemudian ketika mendapatkan mobil itu merasa oh enak juga. Jadi sisi luarnya saja yang dikemukakan, tapi sisi dalam bahwa aktivis itu adalah perjuangan, aktivis adalah idealisme, aktivis adalah ingin mencapai sesuatu dengan cara-cara yang baik. Itu kelihatannya dilupakan sama sekali, dan menurut saya itu statement yang berbahaya karena diucapkan di depan generasi muda yang seharusnya mereka ingin mendapatkan banyak sekali keteladanan gitu. Dan saya kira lihat respon di media sosial itu buruk sekali, seperti sedang mengkonfirmasi bahwa dia bergeser dari orang susah menjadi orang yang punya kuasa dan punya uang, dan bergeser dari yang tadinya baik, idealisme, menjadi orang jahat. Itu menurut saya satu tragedi ya. Bagaimana harta dan kekuasaan ternyata merubah orang yang semula jadi orang baik dan idealis, terus menjadi orang yang semau-maunya dan cenderung menghalalkan kejahatan. Itu saya kira kita perlu serius menyikapi hal ini, Mas Yusuf. Saya harus memberi warning lah kepada orang-orang seperti Bahlil ini. Kan kekuasaan itu ada batasnya gitu. Katakanlah kalian mau menang lagi 10 tahun lagi, ya nanti kan 10 tahun lagi berhenti juga. Kalau 10 tahunmu digunakan untuk merusak keadaan, merusak moral anak-anak muda, betapa dosamu gitu, betapa dosa kalian, karena bukannya diberikan kewenangan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dientaskan derajatnya, bukannya mendorong perbaikan, malah menyebarluaskan jalan pikiran yang rusak seperti itu. Ya. Dan mudah-mudahan Bahlil bertobat. Bahlil minta maaf pada publik, pada anak muda, supaya sisa kekuasaannya maupun sisa hidupnya itu lebih diberkahi. Kebohongan dari oknum Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu, yang mengatakan bahwa ada lebih dari 500 kepala keluarga sudah pindah dan bersedia direlokasi. Itu kebohongan besar. Saya berharap ini, siapapun pemenangnya, kecuali Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, siapapun presidennya nanti, usut Menteri Investasi ini, usut bagaimana orkestrasinya Bahlil Lahadalia ini membawa investor abal-abal ke Indonesia karena 2 kontrak sebelumnya tidak dia penuhi. Dan saya berharap jika masih ada kawan-kawan di KPK sana yang punya hati nurani, yang merah putih, darahnya merah untuk perjuangan Indonesia, selidiki apa yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia ini. Ini orang patut untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Banyak sekali hal-hal yang tidak pantas dia lakukan sebagai mantan aktivis. Saat ini dia cederai semuanya. Apa yang paling mencederai bagi kami sebagai aktivis? Orang yang bergerak memperjuangkan haknya ditangkap. Apa dibilang sama Bahlil? Jika seandainya itu dibebaskan, negara ini akan menjadi negara preman. Dia lupa. Dia berteriak-teriak di depan kantor gubernur. Ya kan? Dengan agenda, kalau dia berteriak, dikasih dia proyek dulu waktu di Papua. Omongan saya ini buat kau Bahlil.
Dan kau harus tahu itu. Jejak kau, sejak kau dari Papua sampai kau masuk Jakarta ada di tangan saya. Jadi kalau kau bilang keberjuangan untuk rakyat, kau ingat bagaimana kau mengatur proyek-proyek yang ada. Dan dugaan-dugaan ini masih ada dokumennya lengkap. Jadi hentikan pembohongan rakyat yang kau lakukan di Rempang Eco City. Saya ingatkan itu, Balil. Dan saya